Shalom Bapak Ibu, mari lambaikan tangan kita, puji nama Tuhan. Saya merasakan sukacita, kita akan siapkan hati dan hidup kita untuk kita akan menerima firman Tuhan. Apapun yang harus kita jalani dalam hidup kita, terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi Dia Allah Tuhan yang selalu memandang setiap kehidupan kita dan menjamah hatiku dan hatimu. Walau ku tak dapat melihat, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagimu adalah semua rencana
Haleluya, haleluya. Inilah pernyataan hati kami ya Tuhan. Untuk kami terus berharap kepadamu. Haleluya. Karena kami sadar hanya Engkau-lah Tuhan Yesus. perlindungan kami. Hanyalah Engkau yang sanggup terus menyertai dalam hidup kami. Kami percaya melalui pujian yang kami naikkan, kembali mendatangkan berkat bagi kami semua umat-Mu. Lebih saat pagi hari ini Tuhan, kami akan menikmati berkat firman Allah yang terus meneguhkan kehidupan kami. Jamah kami, tegur kami ya Tuhan, sehingga kami terus dibentuk, dan kami terus, iman kami tumbuh di dalam Engkau. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala, dengan wibawa dan hikmat yang dari Engkau, sehingga saat firman diberitakan, kami semua umat-Mu diteguhkan dan dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami terus berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk diisi oleh berkat firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Amin. Terima kasih Pak Adi Susilo, Tuhan memberkati. Selamat pagi semua, Shalom. Selamat pagi untuk semua keluargaku yang saat ini melaksanakan ibadah secara online. Dimanapun Anda berada, Tuhan melawat kita sama-sama dimanapun kita berada, yang onsite ataupun yang online. Pagi ini, saudara, saya akan menyampaikan tentang hal penting. Bagaimana yang harus diperhatikan sebagai anak Tuhan ketika kita sudah berada di negeri perjanjian. Kanaan, artinya adalah kita sudah ada dalam iman, kita sudah ada dalam kuasa penebusan, kita sudah ada di dalam kuasa jaminan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan di sana? Itu yang Tuhan ingin sampaikan pagi hari ini lewat kita semua, supaya berkat yang disediakan Tuhan atas kita di negeri perjanjian, jadi Kristen sejati, sudah lahir baru, itu betul-betul mengalami apa yang disediakan Tuhan buat kita. Kalau enggak, masalahnya kita Kristen lama. Kita barangkali sudah berpikir, wah aku sudah lahir baru. Apa Pak kriterianya lahir baru? Udah enggak main lagi dengan setan. Udah enggak main-main lagi dengan klenik, dengan opo-opo, dengan ya tete nenek moyang. Tidak lagi mempercayai hal-hal yang berkaitan dengan ramalan-ramalan. Nah itulah arti makna dari lahir baru. Nah ketika kita sudah lahir baru, kita ada di dalam negeri Kanaan. Yang seharusnya kita bisa menikmati semua. Dan itu terus berkepanjangan sampai kita semua pulang ke sorga. Tapi kenapa ada orang-orang Kristen yang kemudian seperti di tengah perjalanan tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan? Apakah salah Tuhan? Saya yakin tidak. Tuhan tidak pernah salah. Yang percaya katakan amin. Kira-kira salah siapa? Kira-kira salah siapa? Nah, seringkali manusia yang salah. Tuhan tidak pernah salah, ya. Kita baca Alkitab kita supaya kita tahu bersama-sama. Ulangan pasal 15 ayat 4 dan 5. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Semua katakan amin dulu. Amin, amin. Puji Tuhan ya. Onsite, online, amin. Di semua ruangan tambahan juga Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Kalau tidak miskin, artinya apa? Hidup dalam kemakmuran, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penggenapan janji Tuhan. Ini yang perlu saya tekankan. Tidak miskin itu bukan berarti ya ini mesti duitnya banyak. Saya tidak selalu berkata demikian. Tapi yang pasti orang yang ada di dalam jaminan Tuhan, segala yang dibutuhkan pasti terpenuhi. Yang percaya katakan amin. Ya, tentang klasmennya kayak apa, kemudian kualitasnya gimana, ya, harganya berapa, itu relatif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Contoh saja, orang katakan, Pak makanan sehat identik dengan yang mahal Pak ya. Yang mahal kalau yang nyajikan di restoran. Iya kan? Tapi kalau kita ngolah sendiri bisa murah. Ya, satu contoh saja, kalau kita membeli satu porsi makanan, ya namanya salad. Ya, salad sayur begitu.
Itu 50.000 lah kurang lebih lah ya, kita anggap yang sederhana begitu. Tapi kalau saudara belanja, barangkali lettuce, Roman lettuce, ya sayur-sayurannya, saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, 50.000 itu bisa dimakan orang 10, bisa 15 orang. Jadi sebetulnya kalau begitu, Pak, apakah ini kaitannya dengan kita menerima yang mahal-mahal? Ya kalau memang Tuhan menyediakan itu sekali waktu saudara mau makan di tempat restoran yang mahal juga nggak ada salahnya. Iya kan? Amin saudaraku. Nah, salad itu kan makanan orang Londo. Nah saya kasih tahu kesamaannya apa? Urap-urap. Nah itu salad orang Jawa, di Jawa sini. Nah, seperti itu. Nah itu kan matengan Pak. Nah kalau yang mau sama dengan salad, ya yang sayur-sayur mentah di Jawa juga ada namanya terancam, ya betul ya. Terancam atau kalau yang di Jakarta itu bumbunya kayak pecel itu apa itu? Karedok, iya kan? Ya karedok, kare itu bumbunya, dok itu anjing, berarti anjing dimasak kare. Iya, ya terancam itu ada apa namanya mentimuntina istilahnya atau apa itu kerai, iya kan? Kemudian dicacah sayur-sayur kacang panjang. Nah saudara-saudara, ketika kita makan itu kita baca-baca, oh kacang panjang itu ini bagus, ya insulinnya tinggi, bisa memperbaiki pankreas. Nah kadang-kadang iseng-iseng baca, kalau ada yang positif kenapa tidak, iya kan? Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, oh bisa, selera saja orang itu kan begitu. Kalau dia mau mengolah ya makanya namanya makanan, ya mahal murah, masalahnya cocok nggak di lidah. Orang yang nggak pernah biasa makan namanya apa itu salad-salad yang pakai yang mayones yang kecut-kecut gitu di mulut kan. Iki makanan kok kayak sabun colek ya gitu. Nah, salahkah? Enggak salah, terserah saja. Makanya Alkitab memberitahu ya orang mau makan enggak makan asal jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Nah, jadi enggak semua orang Kristen suka makan B2. Jangan paksakan, lantas kalau enggak mau makan, wah kamu belum Kristen. Nah itu masalah nanti iso eker-ekeran saudaraku. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus, yang pasti saya mengetahui, meyakini, dan saya mengalami, tidak miskin itu artinya apa? Hidupnya terpelihara di dalam kasih Tuhan. Amin. Nah itu. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu sebab sungguh Tuhan akan apa? Akan apa? Memberkati. Nah memberkati di dalam berkat itu ada rezeki. Rezeki itu apa? Kebutuhan sehari-hari selagi kita ada di dalam dunia. Ya, tentu dengan pengelolaan, dengan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Nah, kalau kita ada dalam memegang apa yang Tuhan kehendaki, saya yakin semua ini terjadi. Iya, puji Tuhan. Iya, orang miskin di antaramu sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Puji Tuhan. Makanya tema khotbah ini dapat warisan tidak miskin. Ucapkan bareng 1, 2, 3 Pak. Ya, kata ganti warisan itu kalau di sini itu milik pusaka. Kalau warisan dalam dunia ini mungkin wah Pak bahaya Pak terima warisan ya kalau dikelola baik-baik juga. Tapi ini warisan surgawi. Allah yang ngasih ya dikatakan milik pusaka. Allah yang memberikan jatah. Siapa? Orang yang betul-betul di dalam iman masuk dalam Kristus Yesus sungguh-sungguh. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Pasti hidup tidak miskin. Yang percaya katakan amin sekali lagi. Kok gitu Pak? Iya, Tuhan memenuhi janji dan setiap apa yang dijanjikan Tuhan itu semua tersedia. Jadi Tuhan janji bukan karena nggak ada, belum ada. Sudah ada semua, dia janjikan, nih bakal jadi milikmu. Kalau manusia enggak. Kadang-kadang janji kita dewe nggak punya apa-apa. Wah janjinya muluk-muluk. Ya, sampai ada nyanyian pop, janji tinggal janji. Iya kan? Kenapa? Omong kosong. Karena apa yang dijanjikan belum ada. Tuhan janjikan, semua ada. Hari ini setiap saudara yang dikasihi Tuhan hadir dalam ibadah. Engkau mengharapkan janji Tuhan. Sekali lagi, yang Tuhan janjikan kepadamu, kepadaku, sudah apa? Sudah ada, bukan tidak ada ya. Ini anak Tuhan mesti tahu ini. Ayat yang kelima, asal saja engkau, ini syaratnya. Berkat, rezeki, tidak ada habis-habisnya.
Kasih karunia Tuhan selalu baru, asal saja engkau mendengarkan baik-baik. Apa yang harus didengar? Baca bareng, 1, 2, 3. Suara Tuhan Allahmu dan apa? Melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Selalu ketika kata ada hari ini, ya hari ini. Ketika kita dengar firman, Tuhan minta supaya kita tidak miskin. Ini apa? Hidup dipelihara Tuhan. Syaratnya apa? Ini jelas. Syaratnya ya dikatakan asal saja engkau. Jadi Tuhan tidak minta yang neko-neko, yang berat-berat ya. Asal engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu. Nah, mendengar suara Tuhan baik-baik. Itu maksudnya apa? Serius. Sungguh-sungguh. Ada rasa lapar dan apa? Dan haus. Ini yang Tuhan minta, yang Tuhan inginkan. Kalau dengar khotbah semua orang Kristen minggu ke gereja pasti dengar. Tetapi dengar baik-baik, dengar dengan serius, dengar dengan rasa haus, dengan rasa lapar. Buktinya apa? Selalu ada kerinduan, namanya haus kok. Iya kan, saudara ibadah nahan haus, lupa tadi nggak bawa sesuatu, mau beranjak juga sungkan, iya kan? Tahan dulu, begitu Bapak terima kasih amin, disilakan ya giliran kita, cepat-cepat kita lari ke dispenser, ya kan? Ke air yang sudah disediakan kita cepat-cepat minum. Ada rasa haus. Nah Kristen itu ukurannya seperti itu. Dia punya kerinduan atau tidak. Sebab Tuhan respect kepada orang yang haus dan lapar. Makanya dalam Injil Matius, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Tidak semua Kristen model gitu. Walaupun sama-sama ke gereja. Ada yang ke gereja itu asal. Kristen kagak enak kalau nggak pergi gereja. Iya. Tapi saya berdoa orang yang di depan saya ini hadir di sini adalah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan respect, menghargai, mengasihi orang yang punya kerinduan. Karena Tuhan Yesus itu firman gitu loh. Jadi yang dulu itu orang cuma mendengar suara, ketika masuk di dalam era perjanjian baru, firman itu turun menjadi daging. Wujudnya siapa? Tolong sebutkan. Tuhan Yesus. Maka dia rindu satu hal, ingin supaya kita betul-betul mau makan dia. Karena dia katakan, aku roti hidup yang turun dari sorga. Siapa memakan dagingku, maka kamu beroleh hidup yang kekal. Nah ini artinya yang gimana sih? Ya Tuhan ingin gitu, kita benar-benar ada satu kemauan, ada satu kerinduan, ingin ngerti. Nah tidak semua orang Kristen ingin ngerti. Kadang ada orang Kristen puluhan tahun, maaf ya. Ditanya sesuatu, ya ongol-ongol. Kok ongol-ongol itu kan jajan ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya gak tahu sih katanya gitu. Oh ya gak gitu. Lah saudara bagaimana? Harus bersaksi. Kesempatan kalau ada yang tanya. Nah ketika ditanya, wah mau ditanya udah bingung, minder dulu. Ya, gak percaya diri. Nah ini masalah. Apa masalahnya? Tidak ada kerinduan ingin mengerti. Nah saya hormati kok, saya hargai. Ketika ada anak Tuhan mulai datang kepada saya, Pak, saya sempat mendengar pemahaman orang lain begini, menurut Bapak begini, gimana Pak? Saya jelaskan. Harapan saya itu semua betul-betul mempunyai pengertian. Kalau enggak, maaf ya saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan enggak terlalu demen, lihat cuma orang Kristen gerudak-geruduk gitu ya. Coba kita baca, Matius pasal yang ke-13, ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Haleluya, puji Tuhan. Saya minta saudara sekarang ini menyimak di Alkitab saudara masing-masing, ya kan? Kira-kira bedanya orang banyak dengan murid-murid itu apa? Itu ayat itu dulu. Ya, ini ujian ya.
Yang bisa jawab tepat nanti dapat kalender tahun 2027. Tunggu terbitnya. Apa kira-kira ini? Pak Kris yang paling dekat di sebelah saya. Yang lain pulang, kalau murid Yesus apa? Datang. Oke dah, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang ya dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Coba kalimat berikutnya, maka Yesus pun, saya ulang, meninggalkan orang banyak itu. Ya, lalu pulang. Yang meninggalkan, yang pulang, siapa? Tuhan Yesus. Ya, tapi di sini tadi Pak Grace juga memberi pengertian kepada kita. Bagian yang kedua dikatakan murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, tanya ini, jelaskanlah kepada kami. Nah ini Kristen tuh gitu. Makanya seringkali kalau saya ibadah tertentu saya beri kesempatan, ayo saudara yang perlu diskusi, tanya. Ya, sebab pertanyaan saudara itu membantu saya untuk terus belajar. Pertanyaan saudara bisa mewakili orang lain yang mungkin punya pertanyaan sama mendapat jawaban. Nah, jadi di sini letak bedanya. Yesus ya, lebih baik meninggalkan orang yang banyak itu. Ya pulang. Ya, dan dikatakan murid-murid itu dia bertanya, dia ingin ngerti. Ya, dia ingin ngerti, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lapar. Ya, haus. Nah, ini penting. Kalau lapar dan haus, maka firman Tuhan Matius pasal 5 dikatakan, maka kamu akan dikenyangkan, dipuaskan. Engkau akan menerima segala yang baik dari Tuhan. Makanya saya mengatakan ini, sederhana sekali. Anak Tuhan yang benar-benar dia di negeri perjanjian, dia nggak akan jadi miskin karena akan menikmati berkat, karena dia selalu nempel dengan Tuhan. Ya, jadi datang ke Tuhan, ini benar-benar ada satu kerinduan. Dan waktu kita ngomong tentang kebutuhan kita, nggak perlu kok kita itu dercel, wah butuh ini, muter-muter gitu ya. Kita mau ngomong apa adanya aja. Bicaralah seperti kita bicara dengan orang tua kita. To the point. Tuhan, saya butuh ini, saya perlu ini. Tuhan, saya minta tolong ini. Bukan dinilai dari tata bahasa yang bagus, deklamatis, puitis, itu. Bukan. Ya kayak Yada, ngomong sama bapaknya, sama ibunya. Ya ngomong. Masa Yada kalau mau butuh sangu umpamanya. Bapak dan ibu yang terhormat. Ya kayak buat proposal gitu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bapak ibu ini bingung, lopo kok niki, ya kan? Nah Tuhan juga gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa adanya ya ngomong. Ya, saudara-saudara, makanya kan saya pernah menunjukkan gambaran orang Jakarta kalau doa babe yang di sorge gitu. Nah, kalau basa Jawa ya duh Romo engkang dedaton wonten kraton swarga gitu ya. Nah, bahasa Ambon ya bahasa Ambon itulah karepe lah, bahasa Manado, bahasa Tionghoa gitu ya. Nah, Tuhan ngerti kok, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sebab kalau sampai tidak mengerti kebenaran firman Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mengalami kemiskinan. Ya, Kristen, tidak bahagia. Miskin itu apa? Krisis. Krisis bahagia, krisis pengharapan, krisis nggak jelas arah jalan hidup kita. Dan yang terjadi apa? Yang demikian ini akan ditaburi benih jahat oleh kuasa iblis. Makanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu katakan harus sebagai anak Tuhan. Ya, nempel dan ngerti apa yang Tuhan mau. Kalau begitu tidak bisa disentuh oleh kuasa gelap. Iblis tidak akan bisa memasukkan segala macam pikiran-pikiran jahat yang menjadikan kita kepahitan, yang menjadikan kita
Ya barangkali mengalami sebuah luka batin. Ya nggak ada orang satupun yang bisa bebas dari semua ini. Ketika orang itu ya benar-benar jauh dari Tuhan, dia akan mengalami banyak hal. Tapi ketika dia sadar, dia selesaikan. Dia nempel sama Tuhan. Setan tidak bisa naburkan benih jahat. Coba kita lanjutkan Bu Riyadi. Mari semua kita baca pasal 13. Ayat 37 sampai yang ke-42. Silakan. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lala ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saya tertarik untuk mengajak saudara memperhatikan ayat yang ke-41. Anak manusia akan menyuruh malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan apa saudaraku? Kejahatan dari dalam kerajaannya. Kenapa? Ada penyesat dan ada pembuat kejahatan. Benihnya yang ditabur adalah benih jahat. Ya, benih lalang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau satu tanah tidak digarap dengan baik, yang tumbuh segala macam benih. Tidak mungkin kemudian ini ada tanah kebun atau ladang, biar aja lah. Nanti terserah aja tumbuh apa saja, begitu mungkin tumbuh yang berguna, yang produktif itu. Tidak akan. Ini pengertiannya gini, kadang ada orang tua berpikir, nggak apa-apa anak-anak itu selagi masih anak-anak biar aja. Nggak dituntun ke sekolah minggu, nggak diarahkan, difasilitasi di remaja, sekolah minggu, kaum muda umpamanya. Kenapa sih? Nanti kalau sudah mereka dewasa, ngerti, kan dia bisa milih. Ini konsep yang salah. Tolong camkan baik-baik. Ketika seorang berpikir, biar anak itu nanti kan tumbuh dengan sendirinya, dia akan mengerti nanti apa yang menjadi kebutuhannya. Saya mau sampaikan, itu sama dengan orang yang berbondong-bondong banyak sekali, seperti ikut Yesus, kayaknya Kristen. Tapi tidak ada kerinduan, tidak ada rasa lapar dan haus untuk ditaburi benih yang baik. Maka ketika Tuhan membuat pembiaran, inilah ladang yang ditaburi, benih lalang. Kalau benih lalang ditabur oleh kuasa gelap, maka yang tumbuh buahnya apa? Dua tadi, penyesatan dan kejahatan. Dalam dunia ini saudara yang dikasih Yesus tidak bisa dibuat netral. Sudah nanti biar menentukan jalannya sendiri. Selagi anak itu masih di bawah pengampu kita, orang tua, didik benar-benar. Kalau enggak, rusak. Kok tahu Pak? Saya sendiri. Hidup saya, masa lalu saya rusak. Sesat, jahat. Apakah saya mengungkapkan ini menyalahkan beliau-beliau para tetua? Ya, saya tidak bisa menyalahkan itu. Tapi faktanya saya terlahir, dibuat pembiaran, dan sebagian masyarakat kita itu asal puas, pokoknya sudah jalankan agama. Di dalam diri saya, ternyata prinsip agama itu tidak mampu memberikan taburan benih yang baik. Artinya di dalam hidup saya tidak mengatakan orang lain, inilah yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dibiarkan, kalau ngomong, ngerti agama apa termasuk Kristen,
Nih anaknya orang Kristen, lahir tengah keluarga Kristen, ke gereja kadang-kadang oke, tetapi tidak di dalam arahan yang sebenarnya. Terus sebagian masyarakat kita juga berpikir yang penting sekolahnya bagus, kita memberikan fasilitas. Oh HP ini nggak ngatasi kalau untuk daring, dibelikan yang baru, ya syukur saudara berkesempatan seperti itu. Masuk berita TV ya, sampai ada seorang bapak nyolong HP ya. Nah, saudara tahu begitu diproses, akhirnya semua saksi memberitahu bahwa orang ini bukan orang jahat. Ditanya kenapa nyolong HP, ada yang tahu nggak? Karena untuk sarana anaknya itu melaksanakan sekolah, ya daring. Nah saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya ya jaksa penuntut membatalkan semua tuntutan. Dan bapak itu ya kemudian dibebaskan dari semua tuntutan. Plus mendapat HP yang bagus. Jadi ini sebuah cara kalau mungkin saudara kesulitan. Ya, jangan coba-coba ya saudara barangkali ya mengikuti jejak orang ya belum tentu. Ini ada lagi yang lagi viral ya sungguh-sungguh, orang cuma buat foto dari tahun 2017 sampai sekarang, siapa itu namanya? Ghazali ya, Ghazali Everyday. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, ya ini yang namanya rezeki itu kalau orang memang ini tekun itu kan gitu, itu ketekunan. Ini sisi yang baik ya, nggak ada kaitannya dengan nyolong HP ya. Ya terus sampai satu waktu ada satu ya kelompok yang memang bidangnya seperti itu. Nah, ini para muda yang paham IT ya bisa jelaskan itu. Sehingga foto ini dilelang, dijual belikan bisa lebih mahal, dan nanti setelah dia dapat sekian banyaknya itu dijual ya model sistem kayak ini ya multi level marketing begitu. Iya, 10%-nya masuk di dia. Dia cuma modal begitu saja, uangnya sekarang mungkin hampir 2M, saudaraku. Nah, saudara yang pingin gitu, cobalah buat foto tiap hari. Ya, mesem gitu. Ya, siapa tahu gitu ya. Tapi ini penjelasan dari host yang mewawancarai dia, ini ya sesuatu peristiwa yang sifatnya anomali. Jadi jarang terjadi, gitu loh. Nah kalau orang terus, wah mau ngikut, makanya kalau bisa orang itu buat terobosan. Ya kayak seperti tadi, kalau kepingin dapat HP yang bagus ya salah satu caranya itu tadi, itu ya. Tapi nanti dapat sialnya ya, masuk penjara beneran dan HP-nya malah hilang. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan barangkali ya punya HP sederhana gitu. Nah ini saudara-saudara saya mau katakan ya bahwa itulah keadaan ya dalam kehidupan ini. Saya kembali ke diri saya. Bagaimana saya dibiarkan akhirnya menjadi seorang pemuda yang rusak-rusakan. Ya hancur-hancuran. Tapi puji Tuhan, kembali lagi ada Yesus. Amin. Ada siapa? Ada Yesus. Tapi jangan diulang. Orang tua membuat pembiaran begitu. Makanya mulai bulan depan ya, ini Febrian ya, untuk anak muda remaja acara ibadahnya disesuaikan ya, di jam 6 sore. Jam 6 sore, jadi semua yang memiliki anak-anak muda remaja tolong diarahkan dulu. Jam 6 sore, karena jam 5 selama pandemi kita coba, waktunya kurang pas. Ada beberapa yang baru pulang kerja sampai di rumah jam sekian. Jadi diusulkan, maka saya setuju, saya bilang oke, jam 6 sore kita laksanakan. Nah ini terus saudara dorong. Saya bersyukur ya melihat hampir semua lah ya, anak-anak Tuhan di sini, keluargaku, mengerti. Supaya anak-anak ini dari kecil ditaburi benih yang baik. Dan sampai timbul satu kerinduan. Kalau kemudian orang berpikir, sudahlah orang itu rohani ya rohani. Tapi kita ya penting ya bidang sekuler itu juga kita raih gitu. Tidak salah, carilah ilmu setinggi mungkin. Tetapi bagaimana saudara dan saya punya kerinduan. Rasa lapar, aku butuh Tuhan. Tapi kalau orang butuh rezeki itu sebenarnya nggak usah neko-neko. Butuh Tuhan sungguh-sungguh. Nanti berbagai macam rezeki itu akan ngekor di belakangnya.
Makanya ada firman, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya akan ditambahkan. Dan itu saya yakin, saya yakin-yakinnya. Saya mengikuti perjalanan anak-anak Tuhan yang saya layani, baik di sini, di Surabaya, dimanapun Tuhan tugasi saya. Ya, kadang-kadang harus melewati saat yang sulit. Tetapi karena kuasa firman itu mendorong untuk hidupnya lebih sungguh-sungguh, belajar taat. Dia ngalami negeri perjanjian itu betul-betul. Mungkin saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu. Ya ada seorang anak Tuhan setia bahkan melayani. Dia kongsi berapa orang. Kesulitan tahun 98 yang silam. Beberapa perusahaannya tutup. Saudara yang dikasih Yesus. Semua karyawan meraung-raung. Membutuhkan ya hak-haknya pesangon ketika dia harus diberhentikan. Tapi beberapa kawan ini mereka keberatan. Ya, mungkin mereka berpikir dipilotkan saja supaya kita tidak perlu keluar uang lagi. Dia ada seorang pelayan Tuhan yang di dalam hidupnya dia selalu sadar, diberi pencerahan. Kita bisa gini, adalah juga berkat karyawan yang bekerja sekian tahun, jumlahnya cukup banyak. Sekarang dalam kesulitan, masa kita membuat pembiaran begitu saja? Orang itu cerita langsung dengan saya. Dan akhirnya dia harus mengeluarkan miliaran rupiah. Saudara yang dikasih Tuhan singkat cerita. Dia katakan, saya di mana-mana rasa aman Pak Pendeta. Saya jalan di mall di mana banyak orang nyapa saya nggak tahu. Waktu saya tanya siapa? Oh saya staf Bapak dulu. Oh ya, sudah kerja sekarang. Sudah Pak, tapi kalau nanti perusahaan Bapak jalan lagi tolong saya diterima ya Pak. Dan dia katakan tiap Natal banyak telepon berdering. Siapa mereka? Adalah bekas karyawannya. Dan semua masih mengharapkan diterima. Saudara yang dikasih Yesus. Si anak Tuhan itu dia relakan. Ya, itu taburan ya. Yang dia lakukan itu taburan. Lewat masa sulit pada tahun-tahun itu. Tiba-tiba saudara yang dikasih Tuhan beberapa kawan yang menghubungi dia. Karena kawan-kawan ini membutuhkan sebidang tanah yang cukup luas milik dari orang ini di sebuah tempat perbukitan yang kemudian dibangun menjadi bangunan yang sedemikian rupa. Singkat cerita dia katakan, Tuhan Yesus itu tidak pernah tidur Pak Pendeta. Siapa yang percaya di sini Yesus tidak tidur? Kenapa saya katakan? Tanpa saya pikirkan sebelumnya ternyata sebidang tanah yang saya beli itu asal-asalan dalam pengertian kalau ada lebih dari penghasilan keuntungan itu ya saya investasikan untuk membeli itu. Tidak tahunya pada waktu itu terjual dengan harga yang sedemikian ya mengembalikan lebih dari yang dia keluarkan untuk disampaikan diberikan kepada karyawan yang diberhentikan. Saudara-saudara yang dikasih Yesus dan dikatakan sungguh Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Itu hal yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, barangkali juga hari ini gabung secara online. Awal tahun, ya telepon saya Pak, saya sungguh bersyukur. Karena campur tangan Tuhan, janji Tuhan itu betul. Di tengah situasi seperti yang kita jalani hampir 2 tahun. Justru Tuhan memberi kesempatan setelah saya berdoa cukup lama dan saya bekerja, ya melakukan satu usaha yang ya secara khusus itu jenis usahanya. Dan dia katakan, saya diberkati sebuah tempat tinggal Pak, yang tidak perlu lagi ngontrak setelah sekian lamanya di sebuah tempat ya di pulau di luar Jawa ini. Dan dikatakan, saya dapat rezeki ini Tuhan itu sungguh luar biasa. Yesus tidak tidur, dia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Makanya saudara-saudara selalu saya ambil yang contoh yang tadi, kemudian yang kedua ini, kami sudah tidak kontrak lagi. Makanya kalau yang kontrak ya masih kontrak mengucap syukur saja. Bahkan saudara dapat julukan ya sebagai kontraktor. Ya sewaktu-waktu bisa kalau pindah rumah ya tinggal ngadepnya pilih kemana aja kan bisa saja gitu. Kalau saya nempati satu rumah udah 36 tahun ya saya mancep di situ. Kepingin pindah ngadepnya gitu juga susah.
Tapi kalau yang masih kontrak kan gampang, ya kan? Bosan ngadep ke selatan, kapan-kapan ke timur ya gitu, ya kan? Ya nyari lagi, ya. Lama-lama dapat predikat kontraktor. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada beberapa orang lagi ya, saya tidak perlu menyampaikan ini. Betapa campur tangan Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh ngerti firman, kita melangkah. Kalau enggak, Kristen lama ditaburi benih yang jahat. Ya, makanya jadi Kristen cukup bertahun-tahun, hadir enggak di sini? Tapi masih pegang jimat-jimat. Bu Pinja, hadirkah hari ini? Kawan kita, Tuhan memberi kelepasan. Amin, sudah sehat ya? Tidur enak? Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ini Yesus yang enggak tidur. Dia lakukan untuk saudari Popi dan untuk kita semua. Amin. Nah gitu. Asal jangan mau ditaburi benih yang dari kuasa kegelapan ya. Nah ini yang sempat saya sampaikan. Saya cerita ini adalah untuk memuliakan Tuhan dan sebagai kebanggaan saudari Popi punya Yesus yang luar biasa. Ya, jangan percaya kepada hal-hal yang lain. Kalau sampai iblis menaburkan benih seperti itu akan mendatangkan kerusakan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam kesehatan. Makanya gangguan sakit itu macam-macam. Ada yang secara medik bisa diobati. Tetapi juga ada yang ini harus melalui penanganan yang sifatnya holistik. Jadi oke, dokter ya. Tetapi dicari akar permasalahannya. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Terus saya dapat info ini, ya saya bilang, waktu itu yang saya tanya, Pak Itua mana ya? Mau bicara sama suami, yang sakit dia. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan itu karena kasih karunia, itu karena Tuhan Yesus. Jangan saudara mikir loh ya, kalau gembalamu ini, wah Pak Hendri ini punya kemampuan khusus, enggak. Saya kalau belum sarapan juga lapar, podo sama sampean ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini karena kasih karunia aja buat setiap kita. Nah coba kalau waktu itu dibiarkan benih yang bukan dari Tuhan, itu tetap aja, wah masalahnya seperti ini. Lama-lama Kristen tapi sesat. Apa Kristen sesat itu? Dia ke gereja, dia hafal pengakuan iman rasuli, ini salah satu contoh. Dia hafal doa Bapa kami, tapi dia juga masih menempatkan ilah lain. Entah jimat, entah ilmu ini, entah keyakinan tertentu. Di pojokan rumah ada yang jaga, di bawah pohon pelem itu ada yang nunggu. Nah ini sesat. Lama-lama kalau tidak diberikan satu pertolongan, Roh Kudus tidak menjamah bekerja, yang terjadi adalah apa? Semakin jahat di mata Tuhan. Jadi jahat itu jangan diukur menurut kacamata kita, itu subjektif. Iya kan? Kalau kita mau pinjam sesuatu orang itu punya lantas gak ngasih, kita bisa ngomong apa kira-kira? Orang itu jahat. Nah itu subjektif. Tapi kalau jahat di mata Tuhan itu apa? Ditinggal sama Tuhan. Pulang itu tadi yang Pak Kris sampaikan tuh di ayat itu. Itu sebabnya saudara-saudara kalau sampai benih lalang itu ditaburkan, itu akan membuat orang akan, ya awalnya dari dalam. Ya, ada satu kepahitan. Nah alasannya macam-macam gitu loh. Coba kita buka Alkitab kita. Ulangan 29 ayat 18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ibu. Ini, kalau akar itu ke bawah ya kan, buah ke atas kan. Jadi ketika seorang dikatakan meninggalkan Tuhan Allahnya. Jadi kalau tadi Yesus itu meninggalkan itu sebetulnya bukan Yesusnya yang meninggalkan. Tetapi orang-orang yang tidak merespon terhadap Sang Firman, merespon kepada Tuhan Yesus itu sama dengan dia meninggalkan. Ke gereja tapi tidak ada rasa haus lapar. Tadi saya selalu sampaikan itu. Jadi, pokoknya ke gereja. Tidak ada kerinduan ngerti benar. Nah itu masalah.
Lama-lama benih itu masuk dan yang terjadi ini, makanya dinasihatkan. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita. Untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa, jimat-jimat, ya kan? Macam-macam ini. Ya, opo-opo. Oh, anak kok nangis terus, cari garam ditaburi itu keliling rumah itu. Kasihan itu nanti, setannya itu kalau makan garam terus dia bisa hipertensi. Ya, cari air, doa dulu disiram. Ini juga nggak ada di Alkitab. Gitu loh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oh kalau gitu cari minyak urapan, enggak selalu harus. Jangan memberalakan juga. Kalau minyak urapan itu saudara dapat didoakan, karena orang yang bersangkutan itu tidak bisa ikut, saudara bawa, saudara kenakan itu orang diganggu kuasa gelap dalam nama Yesus. Nah, itu boleh. Tetapi kalau terus kemudian minyak urapan, nah, ini juga saya tidak terlalu sepakat. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itu boleh saja umpamanya satu waktu, Pak kami di Bali, ya kayak mau Vince dan grupnya di sana. Kami sedang doakan ini Pak, kami mau mengoleskan minyak ini, ayo doa dulu. Jadi kuasa doa itulah, yang bukan sampai kemudian minyak itu dijual belikan, itu juga nanti lama-lama bisa menyimpang. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terus minyak urapan juga umpamanya minta didoakan bawa sendiri, yang kecil aja. Nah, dulu sempat ada itu pakai botol itu loh, wah, minyak satu botol, minyak goreng. Nah, kalau sekarang bagus itu kalau ada yang banyak bawa gitu, karena ini minyak goreng mahal kan. Ya Vilma gitu, warna iki opo, saya itu mau berlutut, loh kok Vilma iki ya. Terus nanti dia ngomong, ini sudah didoakan kalau untuk goreng renyah. Ciloko ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, cukup minyak apa? Minyak ya baby oil atau apa itu pun ya bukan terus menjadi satu. Oh ini, ada yang meyakini itu minyak itu mesti minyak apa? Zaitun. Ya, nah saudara saya punya minyak zaitun sebotol gini, tapi itu bukan untuk dibuat olesan, buat campuran salad. Atau kalau saudara kolesterolnya tinggi itu pagi minum itu 1 sendok. Ya, saudara-saudara yang dikasih itu bagus. Ya, tapi bukan untuk ini. Jadi kalau minyak apa aja lah, yang netral itu bukan minyak obat. Nah, seperti itu, saudara. Tapi jangan sampai itu jadi kemudian kayak berhala. Ya. Saya senang hari ini juga online. Ketika seorang anak Tuhan dia melangkah satu langkah tertentu membuat dia itu jadi gamang. Ada satu keraguan, ada satu, wah seperti ada gangguan Pak dari kuasa gelap. Dia telepon saya. Ya, waktu itu miss call karena saya tidak bisa, saya telepon balik begitu ada waktu, dia ceritakan, ayo kita doa. Saya yakin dalam nama Yesus Kristus kuasa gelap tidak ada lagi yang dapat mengganggu. Ya, karena sudah mengaku keliru ini, tidak perlu lagi. Aku ragu-ragu, aku percaya kepada Yesus. Dalam nama Yesus. Sudah bebas merdeka. Amin. Nah ini anak Tuhan itu seperti itu supaya tidak bisa ditaburi benih yang jahat. Sebab kalau sampai mulai dia tidak nempel sama Tuhan, ya lari kemana lagi, ya cari jimat-jimat, menyembah kepada ilah-ilah yang aneh-aneh, nah, ini akan jadi masalah. Ya keluarga apa akan jadi kehilangan damai sejahtera. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak berharap seperti itu terjadi buat keluarga besarku ini, baik yang ibadah onsite ataupun online. Saya rindu semua yang ada di negeri perjanjian menikmati berkat dan rezeki yang Tuhan sediakan itu ada buat kita semua. Amin. Baca ayat lagi ya, Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Puji Tuhan. Maka yang disaksikan dari Popi tadi, betapa Tuhan itu luar biasa, ada Roh Kudus bekerja, sekarang bahagia, damai. Karena apa?
luka yang ada itu dibalut oleh Tuhan. Dan sekarang jadi anak Tuhan yang benar. Sungguh-sungguh ada kerinduan. Rasa haus dan lapar, itu yang membuat setiap anak Tuhan akan semakin hari semakin menikmati cahaya Tuhan dalam hidupnya. Makanya tiap kali hamba Tuhan berdoa, ya, doa berkat, ada kalimat Tuhan, biarlah Dikau menerangi jalan hidup kami dengan sinar wajah-Mu. Itu kalau sinar wajah Tuhan menerangi hidup kita, jalan kita itu akan lebih mudah, cari rezeki lebih mudah. Ada cara Tuhan itu untuk memberikan segala pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Gak peduli situasi kayak apa, tapi faktanya anak Tuhan ada aja asal mau usaha. Gak usah malu kalau itu kerjaan yang baik, itu yang halal, itu yang tidak melanggar firman, tidak melanggar aturan. Ya, lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Dan mengulang terus dalam ketekunan. Yang baik itu diulang-ulang, itulah ketekunan. Ini dalam dunia bisnis, dunia kerja, dunia belajar anak-anakku semua, ya tekun aja. Lah hamba Tuhan sama. Ya, kita terus harus belajar, menyiapkan yang baik, ingin cari tahu isi hati Tuhan. Dan tahu pelan-pelan disampaikan kepada jemaat. Nah, jemaat kemudian dicerahkan. Pikirannya disadarkan. Bergantung itu hanya ke Tuhan, jangan bergantung kepada kemanusiaan. Amin. Nah, orang yang begitu pasti diberkati. Itu janji firman Tuhan. Saudara saya semua akan menikmati. Anak keturunan kita dituntun, ditata masa depannya. Itu yang saya yakini. Dan itu saya sampaikan buat kita semua. Karena janji Tuhan orang benar tidak ditinggalkan, anak cucunya tidak akan jadi apa? Iya, meminta-minta. Itu gak ada itu begitu. Ya. Tapi anak saya itu Pak, IQ-nya gak terlalu tinggi. Udahlah. Ngapain dipikirin? Ya tuntun aja secara baik. Ya, berikan tuntunan, berikan pencerahan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Yesus, tidak semua orang yang sukses itu mesti ditentukan dengan IQ-nya yang hebat. Ada IQ-nya hebat, salah jalan malah jadi penjahat ulung. Ya, itu tergantung. Saudara yang dikasih Yesus jangan kecil hati, kemudian berpikir, Pak, anak saya ini bahkan mungkin tidak seperti rata-rata yang lain. Ngapain dipikirin? Tuntun, doakan, tumpangi tangan, berkati setiap saat. Sampai hari ini saya tiap kali ketemu cucu saya itu, saya tumpangi tangan, Tuhan berkati, tuntun, berangkat besar dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Kadang gak ngerti mesti ngomong apa sama anak kecil, tumpangi tangan aja sejak bayi. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, suami istri juga begitu. Kalau mau rayu-rayuan saya bukan tipe yang Pak. Iya itu, pokoknya nggak ngerti dia ngomong, ketemu tumpangi tangan, Tuhan berkati istriku, Tuhan berkati juga suamiku. Lah gitu, kalau saya saling berkati nanti kan berkatnya berlimpah-limpah. Ah gitu, daripada nggak ada sih dia ngomong Pak, kalau ngomong saya kepingin ngomel Pak, lah itu masalah. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya makanya ngomong jangan yang enggak lah, ngomong yang benar aja gitu ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Terakhir lah, ayo Efesus pasal 4 ayat 30-31. Efesus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau benihnya bukan benih jahat, pasti yang keluar adalah kebaikan, buah baik. Amin. Buah sejahtera. Ya. Buah yang mendatangkan sukacita. Nah, itu. Tapi kalau sampai yang tertanam di dalam diri kita ini benih lalang itu. Akan menekan firman. Tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Nah itu masalah. Itu sebabnya saya berdoa yang di depan saya adalah ya tanah yang baik. Kehidupan yang baik. Pasti ditaburi benih yang baik. Dari sorga dan semua pasti akan menikmati semua janji Tuhan ya. Kita ada di negeri perjanjian Kanaan, kita akan menikmati semua yang dijanjikan Tuhan itu selalu dipenuhi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan nyanyi satu pujian, terima kasih Puri Hadi. Sementara menyiapkan diri, saya undang kita berdiri sama-sama. Siapa pagi hari ini saudara ingin mendapatkan pelayanan penumpangan tangan, 2-3 orang saja, langsung maju dulu. Selesai didoakan saudara langsung mundur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi? Ada lagi?
Saudara yang perlu penumpangan tangan, kuasa Tuhan biarlah berkarya di dalam kehidupan kita. Mungkin ada satu beban di dalam hidupmu. Bahkan mungkin kalau masih ada kepahitan di dalam benak pikiranmu, biarlah tangan Tuhan sendiri yang menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa saat ini, hamba tumpangkan tangan dalam nama Tuhan Yesus, rahmat dan berkat Tuhan. Sehingga apa yang menjadi doa, menjadi kerinduan anakmu ini, Tuhan yang menjawab. Dalam nama Yesus, tidak perlu takut. Tuhan menolongmu. Tuhan menjawab doamu dalam nama Yesus. Silakan berdiri dan kembali. Jika masih ada yang lain, cepat maju ke depan sementara kita naikkan pujian. Haleluya. Yesus, Yesus, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, silakan berlutut. Hamba pasrahkan apa yang menjadi doa anak-anakmu ini Tuhan Yesus. Engkau campur tangan. Anakmu Poppy sudah Tuhan merdekakan saat ini di dalam nama Yesus Kristus, turun rahmat berkat Tuhan. Rumah tangganya bahagia, sakit penyakit dihempaskan dalam nama Yesus. Bebas dari segala pengaruh kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mendengar doamu. Tuhan campur tangan atas anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi doanya saat ini dia berseru. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang tidak memandang kami dengan mata sebelah, tetapi Engkau memperhatikan rupanya. Tuhan menjawab doamu. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau ditolong oleh Tuhan. Tuhan memberkatimu. Hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus Kristus. Biar rahmat berkat Tuhan turun atas Pak Suwanto, apa yang menjadi doa dan harapannya Tuhan menjawab. Sehat, rumah tangga bahagia, anak-anak dituntun Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Silakan kembali. Kalau masih ada lagi silakan, cepat. Kita berpacu dengan waktu. Haleluya. Puji Tuhan. Lembutkanlah hatiku, dapat lebih mengasihimu. Makasih Yesus. Bapa, bantulah diriku dapat menjadi saksimu. Angkat tangan bersama dan mengerti rencanamu dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami semua rindu memuji Engkau Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami mau terus rasa haus dan lapar akan Dikau. Itu ada di dalam kehidupan kami yang paling dalam. Baik orang muda, orang tua, lanjut usia. Sama-sama mempunyai kerinduan akan Engkau, karena orang demikian akan terus menerima taburan benih yang baik. Selama kami hidup, kami ada di negeri perjanjian. Dan apa yang dijanjikan Tuhan itu semua terpenuhi. Tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Karena Engkau adalah Allah yang memiliki segala sesuatu. Hamba berdoa untuk yang melaksanakan ibadah onsite ataupun juga online di tempatnya masing-masing. Tuhan, Engkau maha hadir. Engkau maha ada di mana kami ada. Engkau hadir di situ. Dan Engkau menjamah satu persatu. Sehingga tidak terkecuali setiap anak-anak Tuhan boleh mengalami berkat rahmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kembali usai ibadah ini pulang kami. Tempat masing-masing di dalam tuntunan penyertaan-Mu. Para pelayan Tuhan yang akan melanjut pada sesi berikutnya. Bahkan bersama nanti dalam ibadah online ya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan dan hadir. Mengurapi kami semua. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya ya Tuhan. Dan segala rahmat kemurahan-Mu melimpah atas setiap kami. Dan hari ini sampai seterusnya. Segala yang baik menjadi bagian kami semuanya. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa,
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk dan bersyukurlah karena hari ini semua orang boleh mengalami jamahan dari Tuhan. Amin.